Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem operasi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Syahdan Arsyayuda Nusabelani, Agustina Irianti, Arzalia Damayanti, Ahmad Izzuddin Saputra, dan Evan Junior Triyoga. Yang pertama, pendahuluan sistem keamanan pada sistem operasi. Sistem operasi hanya satu porsi kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem, tetapi karena peran sistem operasi mengendalikan pengaksesan ke sumber daya, di mana perangkat lunak lain meminta pengaksesan, maka sistem operasi menempati posisi yang penting dalam pengamanan sistem. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah keamanan sistem komputer secara total, tapi telah menjadi bagian yang meningkat kepentingannya. Pengamanan termasuk masalah teknis manajerial, legalitas dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama keamanan eksternal, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup, bencana alam, dan lain-lain. Yang kedua, keamanan interface pemakai, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum mengakses program dan data. Lalu yang ketiga, keamanan internal, berkaitan dengan pengaman beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi untuk menjaga integritas program dan data. Pada keamanan terdapat 2 masalah penting, yaitu kehilangan data dapat disebabkan oleh bencana seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, dan lain-lain. Lalu kesalahan perangkat keras, tidak berfungsinya pemroses di-step, tidak terbaca, kesalahan program, lalu kesalahan manusia, kesalahan memasukkan data, eksekusi program yang salah. Lalu yang kedua, penyusup, terdiri dari penyusup pasif, yaitu membaca data yang tidak diotorisasi, dan penyusup aktif, yaitu mengubah data yang tidak otorisasi. Ancaman-ancaman canggih terhadap sistem komputer adalah program yang mengeksploitasi kelemahan sistem komputer. Ancaman-ancaman tersebut dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, program-program yang memerlukan program inang atau host program, dan yang kedua, program-program yang tidak memerlukan program inang, program sendiri yang dapat dijadwalkan dan dijalankan oleh sistem operasi. Program-program yang memerlukan inang antara lain: yang pertama, logic bomb, yaitu logik yang ditempelkan pada program komputer agar memeriksa suatu kumpulan kondisi di sistem. Yang kedua, trapdoor, yaitu titik masuk tak terdokumentasi rahasia di suatu program untuk memberikan akses-akses tanpa metode-metode autentifikasi normal. Lalu, Trojan horse, yaitu rutin tak terdokumentasi rahasia ditempelkan salah satu program berguna ini biasanya berupa replika atau duplikat virus. Lalu yang keempat, virus, yaitu kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan pengkopian dirinya disisipkan ke suatu program lain atau lebih. Yang termasuk program-program yang tidak memerlukan inang atau independen adalah yang pertama, bakteria, yaitu program yang mengkonsumsi sumber daya sistem dengan mereplikasi dirinya sendiri. Bakteria tidak secara eksplisit merusak file. Bakteria memproduksi secara eksponensial, mengakibatkan penolakan pengaksesan pemakaian ke sumber daya. Lalu yang kedua, worm, yaitu program yang dapat mereplikasi dirinya dan mengirim kopian-kopian dari komputer ke komputer lewat hubungan jaringan. Yang selanjutnya, virus. Masalah yang ditimbulkan adalah virus sering merusak sistem komputer seperti menghapus file, partisi disk, atau mengacaukan program. Skenario perusakan oleh virus yang pertama ada blackmail, yang kedua denial of service selama virus masih berjalan, yang ketiga kerusakan permanen pada hardware, yang keempat kompetitor komputer, yang kelima sabotase. Virus mengalami siklus hidup 4 fase, yaitu yang pertama, fase tidur atau dormant phase, yang kedua, fase propagasi atau propagation phase, yang ketiga, fase pemicu atau triggering phase, dan yang keempat, fase eksekusi atau execution phase. Sekali virus telah memasuki sistem dengan menginfeksi satu program,
Virus berada dalam posisi menginfeksi beberapa atau semua file Excel lain di sistem itu saat program yang terinfeksi dieksekusi. Kebanyakan virus mengawali infeksi melalui pengkopian disk yang telah terinfeksi virus. Klasifikasi tipe virus adalah sebagai berikut. Yang pertama, parasitic virus merupakan virus tradisional dan bentuk virus yang paling sering. Tipe ini mencatolkan dirinya ke file Excel. Yang kedua, memory resident virus, yaitu virus memuat diri ke memori utama sebagai bagian program yang menetap. Virus menginfeksi setiap program yang dieksekusi. Lalu yang ketiga, boot sector virus. Virus menginfeksi master boot record atau boot record dan menyebarkan satu sistem di boot dari disk yang berisi virus. Lalu yang keempat, stealth virus. Virus yang bentuknya telah dirancang agar dapat menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak antivirus. Lalu yang kelima, polymorphic virus, yaitu virus bermutasi setiap kali melakukan infeksi. Deteksi dengan penandaan virus tersebut tidak dimungkinkan. Solusi ideal terhadap ancaman virus adalah pencegahan. Pencegahan dapat mereduksi sejumlah serangan virus. Setelah pencegahan, maka pendekatan berikutnya yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mendeteksi, yang kedua, identifikasi, dan yang ketiga, penghilangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.